Mari kita berdoa. Bapa, kami datang kepadamu pagi hari ini membawa korban syukur yang besar Tuhan di hadapanmu, sebab kami boleh mengalami penyertaan Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya. Kasih setia Tuhan yang begitu besar yang menyertai kami. Bapa, Engkau yang layak ditinggikan, Elohim Yahweh yang layak dimuliakan, yang layak untuk menerima segala hormat. Bapa, kami berdoa, kami menyerahkan gerejamu di tempat ini dalam tanganmu. Ajari kami Tuhan dan pimpin kami, setiap kami yang mengambil bagian dalam melayani di tempat ini untuk berkorban, memberi hidup kami sepenuhnya, bukan untuk mengambil keuntungan dari pelayanan, tetapi untuk mempersembahkan hidup kami kepada anak-anak, kepada orang-orang, kepada domba-domba, kepada jemaat yang Engkau percayakan. Berapapun Tuhan yang Engkau percayakan, kami berdoa mereka boleh sungguh-sungguh sampai datang bersentuhan dengan Engkau, sampai mereka mengalami kepribadian karakter Tuhan, roh semangat yang daripadamu sendiri dalam hidup mereka. Terima kasih untuk pagi hari ini. Kami datang kepada firman-Mu, dan Tuhan berkati setiap kami, dan Roh Kudus-Mu memimpin kami untuk kami boleh semakin dalam bersekutu dalam firman-Mu. Di dalam nama Kristus Yesus, Raja Juru Selamat kami, Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kalian masih ingat apa yang Bapak sampaikan minggu lalu tentang persahabatan dengan Tuhan? Dan persahabatan dengan Tuhan itu tidak harus melihat tunggu usia tua, usia dewasa, enggak. Di Alkitab diajarkan bahwa persahabatan itu bisa mulai dari anak-anak, bisa bersahabat dengan siapapun. Ya, minggu lalu masih ingat ya peristiwa, saya kasih ilustrasi cerita yang real terjadi, seorang anak TK yang bersahabat dengan seorang kakek. Sekian tahun diajar. Nah, tetapi kalian tahu nggak dari cerita itu bahwa dalam persahabatan itu si anak ini tidak berusaha memanfaatkan si kakek ini dengan minta ini minta itu. Tidak. Ya, bayangkan kalau satu persahabatan, berapapun usia persahabatan itu dan dengan siapapun persahabatan itu, tetapi dalam persahabatan itu selalu isinya cuma apa? Minta. Gitu. Kalau kamu punya sahabat, ya, dan isinya minta ini, minta itu, minta ini, minta itu. Mungkin tahun pertama bersahabat, sahabatmu minta sesuatu ke kamu mungkin bisa mengerti. Oh iya, dia bisa ditolong. Tahun kedua persahabatan, dia minta. Oke lah, ini sahabat saya, kamu tolong. Tahun ketiga bersahabat, dia masih minta lagi. Ya, kamu oke, nggak apa-apa, namanya juga sahabat. Tapi tahun keempat, tahun kelima, tahun ketujuh, kalian mungkin berpikir, apakah persahabatan itu isinya cuma dipenuhi dengan apa? Permintaan. Bayangkan kalau orang mau bersahabat dengan Tuhan, setiap ketemu dengan Tuhan isinya apa? Minta. Kira-kira kita ini sahabat Tuhan yang sejati atau sahabat yang hanya memanfaatkan Tuhan? Betul nggak? Iya kan? Cobalah kalau kamu nggak usah seperti itu. Suami istri saja. Si suami bilang, "Ma, ambilkan aku makanan. Ma, cucikan baju. Ma, besok jangan lupa jemur baju. Ma, tolong lantainya dipel. Ma, tolong bajunya dilipat. Ya. Ma, tolong kopiku kok belum ada ini, tolong." Semua pakai bahasa tolong. Tapi isinya apa? Meminta dan menyuruh. Lah, istrimu itu sahabatmu atau pembantumu? Hah? Ya, dan di Indonesia dalam konteks itu suami istri itu seperti itu. Bedanya tipis antara istri dan pembantu rumah tangga. Bedanya tipis antara istri dan asisten rumah tangga. Jadi bukan itu persahabatan. Mari saya mengajak kita semua membaca satu firman Tuhan di 1 Samuel, ya. Mari kita baca di 1 Samuel pasal 2. Ayo kita baca ini dulu.
Sudah ketemu? Kita baca 1 Samuel pasal 2. Tapi sebelum kita sebelum kita baca pasal 2 itu, kita baca dulu tentang Samuel yang bukan dititipkan ya, dibawa Hana ibunya ke Bait Allah bersama Imam Eli gitu ya. Bapak matanya sudah agak ini, harus pakai kacamata lagi rupanya. Ya. Oke, 1 Samuel pasal 2 ayat 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Saya baca ya. Lalu pulanglah Elkana ke Rama, tetapi anak itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Imam Eli. Jadi Samuel ketika masa kecil dibawa ke Imam Eli oleh papanya Elkana. Ya. Adapun anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang yang dursila. Ini anaknya imam ya. Tahu dursila ya? Nakal sekali, jahat ya. Mereka tidak mengindahkan Tuhan. Jadi kalau sekarang anaknya pendeta gitu, anaknya imam gitu ya. Tapi dursila, jahat ya, tidak mengindahkan Tuhan malahan ya. Ataupun batas hak para imam terhadap bangsa itu. Setiap kali seseorang mempersembahkan korban sembelihan, sementara daging itu dimasak, datanglah bujang imam membawa garpu berdiki 3 di tangannya dan dicucukkannya ke dalam bejana atau di dalam kuali atau ke dalam belanga atau ke dalam periuk. Segala yang ditarik dengan garpu itu ke atas diambil imam itu untuk dirinya sendiri. Demikianlah mereka memperlakukan semua orang Israel yang datang ke sana, ke Silo, dan seterusnya. Nah, jadi kalau kita membaca di ayat 11 tadi, Samuel yang baru berapa tahun, kurang lebih 6-7 tahun gitu ya, 8 tahun gitu, dibawa papanya Elkana ya, satu-satunya anak ya, yang dimana Hana ibunya ini ketika sebelum ada Samuel ya, dia datang ke Bait Allah dengan air mata, minta Tuhan membuka rahimnya agar bisa mendapat keturunan. Dan setelah mendapat keturunan, Hana dan Elkana ini memegang komitmennya untuk menyerahkan anak pertamanya ini Samuel ke dalam Bait Allah ya, ke dalam gereja, bukan gereja Tuhan ya, sekarang gereja ya, ke dalam Bait Allah gitu, untuk dididik Taurat oleh Imam Eli. Dan Imam Eli sendiri punya anak ya, dikatakan anak yang dursila, sekalipun anak imam ini juga seorang imam. Dengan sembarang dia melanggar ya, dia melanggar segala aturan dari dalam Bait Allah ya. Contohnya kalau aturan pada perjanjian lama, ada daging persembahan kepada Tuhan itu tidak boleh langsung serta-merta diambil. Ada proses rohaninya yang harus mereka lakukan. Ya, dibersihkan dari lemaknya, dimasak, bahkan ada yang tertentu dikhususkan jadi korban persembahan bakaran. Tidak boleh semena-mena diambil. Tetapi anak Imam Eli ini kurang ajarnya minta ampun. Dia langgar itu semua, ya. Nah, tetapi justru Samuel yang masih usia 6-7-8 tahun ini dibawa ke Bait Allah untuk diajar tentang Taurat. Jadi kalau kita lihat di sini anak-anak kita ada umur 6-7 tahun, tidak salah kalau diajari tentang firman Tuhan. Karena dengan belajar firman Tuhan itu, setiap kita itu belajar bagaimana mengenal pribadi Allah. Kita mengenal tentang karakter Allah itu bagaimana. Nah, makanya dalam perjanjian baru, ketika banyak perempuan membawa anak-anak kepada Yesus, murid-muridnya berusaha untuk menghalangi. Dan Yesus bilang apa? Jangan engkau menghalangi anak-anak datang kepadaku. Saat yang tepat untuk mengenal Tuhan itu saat anak-anak, saya bilang. Saat yang tepat. Ya, karena anak-anak itu belum terkontaminasi banyak ya. Tahu terkontaminasi? Belum dicemari macam-macam.
Kalau yang gede-gede ini kan sudah tahu gadget, ya kan, tahu kakek Sugiono, ya kan. Nah, siapa yang pakai kakek Sugiono di sini? Kalian sebut nama ya, ya, tahu bintang yang aneh-aneh gitu kan. Kadang-kadang saya berpikir, mengapa tidak di usia muda kita ini kita mulai belajar duduk bagaimana mengenal Allah, bagaimana bersahabat dengan Tuhan. Ingat, satu-satunya yang sahabat yang tidak pernah meninggalkan kamu dan saya itu Tuhan. Sekalipun dia Allah yang roh, yang tidak nampak, yang tidak terlihat, tetapi dia satu-satunya sahabat yang dalam apapun keadaanmu tidak akan pernah meninggalkan. Makanya saya katakan kepada anak-anak saya, kepada semua orang, Bapak tidak pernah menyesali keputusan. Ketika umur 19 tahun, Bapak masuk di kamar, Bapak sujud, ya Bapak berdoa, Tuhan datanglah dalam hidupku. Bapak tidak pernah menyesali. Dan sejak saya berdoa itu, ada satu gairah yang sangat besar untuk saya mencari Tuhan. Ada sangat gairah yang besar untuk saya mencari bait Allah. Waktu itu pada usia itu saya banyak gereja saya datangi. Gereja A, gereja B. Memang sempat bingung saya. Ajarannya aneh-aneh ya. Ada yang berbahasa roh, ada yang tidak berbahasa roh, ada yang menyembah Tuhan seperti orang menggumam. Itu saya ketemu gereja seperti itu. Ya kan? Ada yang bersorak-sorai meloncat-loncat gitu kan, sampai berkeringat gitu kan. Ada yang dengan tenang duduk berdiri ya menyembah Tuhan. Tapi bagi saya tidak apa-apa. Ya kan, gereja boleh berbeda caranya. Betul? Tetapi kita adalah satu gereja Tuhan, tubuh Kristus yang ditebus dengan darah yang sama. Saya tidak bisa paksa gereja itu harus sama. Betul enggak? Saya tidak bisa paksa semua orang di tempat ini berambut lurus. Amin. Ada yang gelombang, ada yang keriting, ada yang diribonding. Betul. Saya tidak bisa paksa. Harus seperti saya lurus. Enggak bisa. Ya, toh saya melihat orang yang rambut bergelombang, rambut lurus, rebonding, sama-sama cantik, sama-sama mulia di hadapan Tuhan. Gitu. Jadi ini yang saya mau sampaikan. Justru kehidupan yang paling indah itu ketika kita di masa muda kita, masa anak-anak kita itu, kita boleh mengenal Tuhan. Bayangkan kalau kamu sungguh-sungguh mengenal Tuhan, ya sungguh-sungguh punya kerinduan mengenal Tuhan, sungguh punya kesungguhan untuk belajar menghafal ayat firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Kalau kamu mau berbuat jahat, itu seperti ada yang mau menghalangi. Jangan lakukan, itu jahat. Kalau kamu mau mencuri, ingat itu bukan barangmu. Ya, orang akan begitu. Bayangkan di umur 19 tahun, saya sebelum waktu saya kenal Tuhan, bayangkan saya hidup di jalanan, ya, bandel, berantem, berkelahi, ya, nodong orang, ya kan, memalak ya, tahu memalak ya, minta todong orang minta uangnya gitu, ya. Istri saya ketemu saya udah cute boy ya, sudah anak muda imut-imut gitu kan, udah ganteng apa gitu. Kalau lihat masa lalu saya ya nggak mau istri saya kan, siapa yang mau? Ya kan, udah kecil, dekil, hitam, kasar gitu kan, siapa yang mau gitu? Karena belum ada yang dirubah, belum ada yang diubahkan, belum mengenal Taurat Tuhan, belum pernah hidup dalam bait Allah gitu. Jadi betapa indahnya hidup kalian itu di asrama seperti ini, ya, boleh mengenal Tuhan. Pertanyaannya adalah, apakah kalian punya hati yang sungguh-sungguh mau meresponi itu? Apakah itu? Atau kalian memandang bahwa Tuhan itu cuek. Orang yang paling nakal di tempat ini bisa saja 5-10 tahun ke depan dipakai Tuhan luar biasa. Bisa saja. Dan tidak mustahil. Ya, tidak mustahil. Kamu jangan melihat Abeng dengan rambutnya yang seperti rumah susun. Ya kan? Jangan lihat itu. Begitu dia mengalami zaman Tuhan, iya kan? Dia bisa dipakai Tuhan. Ya, kamu jangan lihat Chelsea yang pemalu. Setiap dipanggil Chelsea, ya Pak. Jangan. Bisa saja dalam 10 tahun ke depan dia dipakai Tuhan luar biasa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Iya kan? Jangan kau melihat Joel atau Sophie siapapun yang sekarang ini.
Tetapi lihatlah, doronglah mereka bagaimana setiap orang itu bisa mengasihi Tuhan. Seperti Samuel tadi yang diperkenalkan tentang Tuhan sejak masa kecilnya. Siapapun yang mengenal Tuhan pasti akan mengalami perubahan dalam hidupnya. Kamu baca di Perjanjian Baru, siapapun yang mengalami perjumpaan dengan Yesus, antara dia menolak Tuhan atau dia mengikut Tuhan. Itu luar biasa. Ya. Nah, kamu ketika mengenal nama Yesus dalam hidupmu, apa responmu? Gitu. Mau mengikut dia atau menolak dia? Kalau kamu mengatakan, nggak penting lah, aku mau menikmati masa mudaku, itu sama artinya kamu menolak dia. Sama dengan seorang cowok nembak cewek itu loh. Dek, abang sayang dengan kamu dek, gitu kan? Si cewek bilang abang. Si cewek ini bilang apa? Bang, usiaku belum cukup. Itu terima atau menolak? Menolak kan? Betul nggak? Nggak harus, tidak, nggak mau aku bang, gini. Oh jelek pun kau, gitu. Enggak kan? Nah, dia kan dengan sopan kan? Dengan sopan, umurku belum cukup. Ya, atau menolak begini, dek, abang suka kamu dek. Si cewek ini nggak mau menyinggung kan si cowoknya, dan dia bilang gini, ya aku hargai bang, abang suka aku, tapi bapakku belum izinkan, ya kan? Itu menolak atau menerima? Menolak, gitu, ya kan? Jadi tidak harus menolak itu. Saya tidak mau, tidak. Sama dengan ketika orang Tuhan berkata, ikutlah aku. Tuhan, masih banyak kesibukanku. Itu menerima atau menolak? Menolak, tidak mau mengikut Tuhan. Datanglah kepadaku, cari wajahku. Capek kali aku Tuhan. Itu menerima atau menolak? Menolak. Gitu. Itu menolak, gitu. Nah, mari kita melihat ini. Kalau kita membaca kitab Yesaya, Tuhan mengatakan apa? Aku memilih kamu sejak kamu dalam kandungan ibumu. Aku memilih kamu sejak kamu dalam kandungan. Gitu. Dan kalimat ayat seperti itu tidak sekali dua kali muncul, ya kan? Kamu baca di Mazmur di mana muncul? Nanti cek di e-Bible kalian, ya kan? Nah, tapi mari kita melihat begini. Apakah artinya hidup tanpa seorang sahabat? Apa artinya? Ketika kamu lagi punya masalah, nggak ada teman yang bisa kamu ajak ngomong. Dan sahabat itu adalah tempat satu-satunya yang kita bebas untuk apa? Curhat. Kita bebas ngomong. Ya. Kita mau ngomong. Makanya saya paling suka itu berdiam. Ya, berdiam tentunya di hadapan Tuhan. Saya suka diam. Gitu. Kenapa? Karena dengan berdiam itu saya belajar banyak tentang bagaimana membedakan mana suara Tuhan, mana suara hati, yang mana Roh Kudus berbicara melalui firman-Nya, dan mana keinginan daging yang paling berdominan, yang paling berkuasa. Saya belajar itu, gitu. Setiap pagi saya belajar hanya untuk diam, dan itu saya lakukan sekian puluh tahun. Diam, gitu. Baru ketika saya sudah nggak kuat, ya bayangkan kalau kalian di posisi kami yang menangani 100 lebih anak, ya, satu pelayanan asrama, ya, tanpa sponsor, tanpa gereja besar yang mendukung, tanpa dukungan dari manapun, ya, terus melakukan pelayanan ini. Kalau bukan Tuhan yang menguatkan, kalau bukan Tuhan yang menolong, kalau bukan Tuhan yang menopang, kalau bukan Tuhan yang memberi kekuatan, tidak mungkin ini ada. Amin. Makanya ketika dalam segala keluh kesah, dalam segala beban yang berat itu, saya tenang saja. Kenapa? Saya percaya Tuhan, anak-anak yang di hadapan kita sekarang pasti akan Engkau pakai. Amin. Selama di dalam hatimu itu mau meresponinya. Sama seperti Samuel ketika dia dibawa oleh Elkana, oleh Hana, papa mamanya ke dalam bait Allah. Samuel tidak memberontak, tidak melawan.
Dia dengan senang hati sukacita ditaruh. Bayangkan anak seusia itu harus berpisah dengan orang tuanya. Ya kalian lihat kayak gini Sophie sama Nolis lah ya. Ya seusia itu berpisah dengan orang tuanya. Masa-masa bahagia yang harusnya bisa bersama-sama dengan orang tua, tetapi sekarang harus tinggal di bait Allah untuk belajar Taurat Tuhan. Ya. Bayangkan itu. Ya. Anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan, hidup itu indah. Ya. Kamu gak perlu melihat dari mana kamu berasal. Keluargamu kaya atau miskin. Gak penting. Tidak penting. Selama kamu punya hati yang mau meresponi kebenaran. Selama kamu punya hati, ya kan? Mau berkata Tuhan ini aku pakailah hidupku. Selama kamu punya hati, Tuhan hidupku tidak menjadi berarti ketika di tangan Tuhan. Hidupmu akan berubah dan kamu akan melihat tangan kuasa Tuhan itu bekerja luar biasa. Yang terakhir, Bapak dulu ketika usia 19 tahun kenal Tuhan, itu ingin menjadi pengkhotbah handal. Oh, Bapak baca buku banyak, ya, banyak buku Bapak baca. Ya, tentang kebangunan rohani, tentang Charles Wesley, tentang Dwight L. Moody, Lennox Lewis, tentang Smith Wigglesworth, ya George Whitefield, Charles Finney, ya kan banyak sekali. Hudson Taylor, John Sung, Watchman Nee, Yeremia Rim dan Alexander, semua Bapak ikutin. Ya, sekarang PRS Bapak ikutin. Ya, kenapa? Karena ini. Karena dengan membaca itu belajar saya melihat bahwa ini orang-orang yang dipakai Tuhan ini, dia meresponi panggilan Tuhan. Untuk datang kepada dia, mencari wajahnya, bersekutu dengan dia. Tanpa harus dipaksa, tanpa harus didorong-dorong, tanpa harus disuruh-suruh. Muncul dari kesadaran hati dan pikirannya. Kamu akan melihat betapa Allah itu baik. Tuhan memberkati.